Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya akan review Consina Pucisca atau Consina Pucisca. Ya, inilah Pucisca atau Pucisca, ya baca sendiri dah ini poinnya ini. Itu aja lah. Nanti bisa disimpulkan ini bacanya apa. Pucisca atau Pucisca. Udah. Ini aja. Kita review aja langsung ya. Nah, ini Consina ini, Pucisca atau Pucisca ini, dia masih deretan Consina yang dipek kecil. Ini masih temennya atau kembarannya atau saudaranya si Consina Luca atau Luca itu. Nah, dia ukurannya kecil, kurang lebih sekitar 10-12 liter lah ya. Dan seperti kurang lebih kayak Consina PK sama Consina Nabanda atau Pasele, seperti itulah. Dan harganya juga sama, 195.000 kalau di tagnya. Mungkin harga bisa berubah-ubah ya. Jadi nggak bisa jadi patokan kalau harganya segini. Harga masih bisa berubah-ubah tergantung kebijakan Consina. Tapi untuk saat ini sih masih di tempat kita ini 195.000. Untuk spesifikasinya seperti apa sih? Ya, untuk bagian luarnya seperti ini. Kalau si Consina Luca itu dia garis ke bawah. Nah, kalau si Pucisca itu dia lebih ke samping, sama ini bagian sini juga samping. Kalau sampingnya ya kurang lebih sama, ada bagian ini buat tempat minum atau apa sebutannya itu. Di belakangnya juga kurang lebih sama, back sistemnya kurang lebih sama seperti ini. Ini sampingnya, depannya kurang lebih sama seperti ini. Bahannya juga kurang lebih sama, cuma yang perbedaannya itu ya ini sleting sama ini. Ya, mungkin dalamnya juga ada perbedaan. Coba kita cek aja dalamnya seperti apa ya. Bagiannya ada dua juga sih, ada bagian depan sama bagian utama atau bagian dalam. Kita cek deh coba seperti apa dalamnya. Ini bagian dalamnya Consina Pucisca atau Pucisca ini sama seperti si Luca. Dia ada sleting di sini. Dan ini yang jaring-jaring tuh sama kayak si Luca tadi. Bukan Luca tadi ya, maksudnya di video satunya yang Consina Luca. Nah, ini bagian sini juga ada slot atau skat dan langsung bagian utama. Jadi ada di dalam utama ini ada 1, ada 2, ada 3 lah, ada 3 skat gitu ya. Ini bisa buat tempat-tempat HP, buat tempat dompet, buat tempat apa aja di sinilah yang bisa kita buat tempatin ya sampingnya. Ini seperti ini. Nah, bagian depannya seperti apa ya? Ini untuk bagian depannya, kalau si Luca itu kayaknya nggak ada ininya tadi. Nah, kalau si Pucisca itu ada apa? Cantolan. Ini biasanya buat kunci kalau nggak salah. Atau buat apa lah cantolan. Nah, ini dalamnya si plong. Langsung plong banget. Plong, tapi lumayan dalam. Dan kalau si tadi Luca itu lurus, kalau ini plong dalam ya. Jadi kayaknya sih lebih sedikit agak safety. Tapi ya kembali lagi ke selera, bukannya ini sih, cuma kembali lagi ke seleranya. Jadi untuk sekatnya itu kalau si Pucisca ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 lah sama depan ini. Si Luca pun seperti itu, cuma beda letak atau beda posisi di bagian depannya. Kalau untuk
material atau bahan-bahannya kurang lebih sama sih. Nah, di sini nih ada ini biasanya materialnya atau ininya. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia. Materialnya sama si Luka, polyester, ripstop dan bla 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 inilah. Jadi ya kalau dari bahannya sih waterproof kayaknya. Bahannya waterproof, cuma dia nggak ada sealnya kalau di jahitan ya, air bisa masuk menghindari jahitan. Jadi ya disaranin kalau misalnya tas ini ya pakai hujan-hujanan jangan dengan pakai cover bag. Oke, jadi seperti ini penampakannya si Consigna Pucisca ini atau Pucisca ini dengan kualitas atau spesifikasi seperti ini dan harganya juga terjangkau 195.000 itu ya masuk akal lah, worth it kalau menurut saya ya. Jadi ya wajar lah segitu, dengan harga segitu dapat ininya segini tuh udah bagus gitu loh, buat tas-tas mungil, tas simple, buat summit atau buat apa. Kalau cocok-cocokan sih tas ini mau buat apa sih cocoknya, ya cocok semua, kembali lagi ke ya ke kebutuhan kita gitu loh. Ini buat anak TK ya cocok, buat anak SD cocok, buat kita orang dewasa juga cocok juga, atau buat sesepuh ya bisa juga gitu loh, atau ya intinya buat kegiatan sehari-hari, atau kita buat sepedaan, buat hiking, buat summit misalkan kan, atau buat running trail juga bisa juga. Kembali lagi ke kebutuhan kita gitu loh. Jadi ya buat traveler, buat tempat-tempat kamera, buat yang bawaan nggak begitu banyak, kita buat jalan-jalan ya bisa juga, nggak ada yang larang kok. Ya kembali lagi ke kebutuhan dan ke selera kita, seperti itu. Jadi ya masuk akal lah dengan harga segitu, 195.000, bisa buat sekolah lah, buat ngantor. Kalau misalnya kayak saya juga, kalau misalnya males bawa tas gede, buat ngantor bawa tas kecil masuk. Nih ya kurang lebih sama kayak Quechua yang Alpina 10 liter itu, ukurannya sama si Consigna Pucisca ini atau Pucisca dan Consigna Luka atau si Alpena 10-nya Quechua itu kurang lebih mirip ukurannya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu beda jauh. Paling yang agak ini sih back systemnya. Kalau back systemnya ini agak lebih tebal memang dibanding yang Quechua. Jadi ya kembali lagi ke agan-agan sekalian, ke teman-teman, ke sisi sekalian, atau ke rekan-rekan, kebutuhannya seperti apa ya bisa disesuaikan. Ya tas ini bisa buat alternatif juga kalau misalkan pengen memang tas-tas yang kecil, yang mungil, yang simple, ya bisa bisa milih tas ini gitu. Buat jalan-jalan bisa, buat ini bisa, ya penampakannya seperti ini. Dan oh iya, ini perbandingannya kalau sama tas Consigna Luka, ukurannya kurang lebih sama. Yang beda itu ya pasti Pucisca dan Luka. Dan nih posisi sleting ini ke sini, ini ke sini. Kalau saya pribadi, ini ngomong saya pribadi ya, bukan berarti itu jadi patokan. Kalau saya pribadi sih lebih milih Pucisca atau Pucisca inilah pokoknya. Nah, ini kenapa saya milih ini? Karena kalau menurut saya itu ini posisi sletingnya seperti ini dan lebih tertutup sama ada inilah ya tutupan kain gitu di sini. Dan di sini juga ada proteksi lagi buat nutupin sleting. Jadi nggak langsung kontak sleting sama bagian luar, atau kalau misalnya kayak gini kan bisa langsung rembes air atau gampang dibuka kalau misalkan kita ini langsung di sleting buka. Nah kalau ini kan agak ketutup sletingnya seperti ini, dan ini juga sini kayaknya lebih safety, dan posisinya juga kalau misalnya ini kita buka di sini kayaknya kesannya kalau barang-barangnya di sini bisa keluar. Nah kalau ini kan di dalam sini lebih aman kalau menurut saya. Tapi kembali lagi ke selera kita dan persepsi kita masing-masing. Bukan berarti itu persepsi saya itu bisa jadi harus begitu, enggak. Ya mungkin ada juga teman-teman yang setuju dengan persepsi saya seperti itu, tapi ada juga mungkin yang enggak, karena selera orang itu beda-beda.
atau tanggapan atau persepsi orang atau ya pandangan orang itu beda-beda. Itu pandangan saya ya. Ya buat teman-teman juga yang udah pernah pakai salah satu tas ini, bisa bisa sharing, bisa share pengalaman kalian, bisa kasih info ke teman-teman juga, barangkali ada yang mau beli tas-tas ini ya kan. Jadi bisa jadi masukan atau jadi alternatif informasi atau informasi dan informasi ya, seperti itu ya. Ini penampakan antara Konsinaruka dan Fujiska. Kalau Konsinaruka ini polos, kalau Fujiska ini sebenarnya ini ada beberapa warna kemarin. Itu ada warna coklat, ada warna hijau, nggak salah warna biru, warna hitam, sama warna marun. Tapi kebetulan di kita udah habis, tinggal warna ini aja. Jadi ya buat reviewnya warna ini aja. Ya, sekian lah video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa buat teman-teman yang udah pernah pakai tas ini atau review tas ini, bisa tulis informasi kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat, bisa share atau bisa kirim informasi ke teman-teman kalian. Barangkali ada mau beli tas ini, terus dia berarti bisa lihat perbandingannya seperti apa atau perbedaannya seperti apa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Thank you, Juragan.